Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar 5 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ada dua orang laki-laki menyeret seorang pemuda dan membawanya ke hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian dua orang ini mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, tolong pemuda ini dihukum kisos." Kenapa? Karena dia sudah membunuh bapakku dan aku ingin menuntut keadilan agar pemuda yang sudah melakukan pembunuhan terhadap orang tuaku ini, dia juga dihukum dengan hukuman yang sama, yang setimpal, biar keadilan ini tegak di muka bumi. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Oke, sebelum kita lakukan soal hukumannya, tentu saya harus klarifikasi dulu dengan pemuda tadi." Lalu Umar bin Khattab ini bertanya kepada pemuda tadi, "Apa benar engkau telah melakukan pembunuhan atau engkau membunuh bapak dari dua orang itu?" "Benar ya Khalifah Umar bin Khattab." "Kenapa kamu bisa sampai membunuh orang tua mereka itu?" Lalu dia jawab, "Karena orang tadi hewannya telah mengganggu tanamanku, maka karena aku diliputi perasaan marah, kemudian aku bunuhlah hewan dan orang tua." Perkataan jujur dari seorang pemuda tadi tentu menjadikan Khalifah Umar bin Khattab ini menaruh kepercayaan, menaruh perasaan yang tentu saja excited, luar biasa, karena umumnya orang ketika dituduh telah melakukan perbuatan ini dan itu yang sifatnya memojokkan dirinya, pasti dia akan berargumen dengan argumen apapun yang intinya untuk meringankan hukuman. Tetapi ternyata pemuda tadi tidak. Dia mengakui dan dia ceritakan sebab kenapa dia terpaksa harus melakukan aksi pembunuhan ini. Ada satu sebab karena tanamannya dirusak dan seterusnya. Karena saksi sudah ada, ketika gelar perkara ternyata sudah benar, artinya sang pemuda tadi benar-benar membunuh orang tua tadi, maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab memutuskan bahwa pemuda tadi akan dihukum pancung. Setelah diputuskan oleh Umar bin Khattab bahwa pemuda yang tadi sudah membunuh orang tua, dua orang tadi menuntut keadilan itu, maka kemudian pemuda yang tadi akan dihukum pancung tadi dia menyatakan siap, dia tidak keberatan karena dia merasa memang dirinya salah, maka dia pantas mendapatkan. Namun kemudian pemuda tadi mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Ya Khalifah, bolehkah aku mengajukan satu syarat?" "Apa itu syaratnya?" "Izinkanlah aku kembali kepada orang tua untuk berpamitan dan menyelesaikan beberapa urusan yang memang itu menjadi tanggungan kepada mereka." Begitu dia mengusulkan semacam itu, tentu dua orang laki-laki yang menuntut hukuman mati tidak terima, tidak bisa. Kalau nanti dia pergi dan ternyata tidak kembali, bagaimana? Siapa yang akan menjamin itu? Nah, di tengah-tengah perdebatan semacam itu, lalu ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Khalifah, aku siap menjadi penjaminnya pemuda tadi jika pemuda itu ternyata tidak kembali." Akhirnya karena ada penjaminnya, maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab menetapkan, membolehkan, tetapi dengan batasan waktu. Besok sore kira-kira ba'da asar, maka engkau sudah harus kembali ke sini dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah kamu lakukan.
Kesepakatan pun terjadi. Pemuda yang tadi akhirnya meminta izin, dua orang laki-laki yang menuntut juga membolehkan, dan kemudian Salman Al-Farisi bersiap diri menjadi jaminan atau penjamin dari pemuda tadi. Seandainya dia tidak datang, maka dia akan menjadi orang pengganti untuk dihukum oleh Khalifah. Pada hari berikutnya, semua orang berkumpul. Khalifah Umar, laki-laki yang menuntut, sahabat Salman, dan juga sahabat-sahabat yang lain, semuanya berkumpul untuk menunggu pemuda tadi. Dan benar, ternyata sampai hampir masuk pada batas akhir waktu yang ditentukan, pemuda tadi belum datang juga. Akhirnya dua orang laki-laki yang menuntut kepada Khalifah Umar tadi mulai bicara ngalor ngidul. Itu kan benar, apa yang ku bilang orang ini gak bisa dipercaya, dan seterusnya. Dia ngomong macam-macam. Intinya dia sungguhnya kecewa kenapa pemuda tadi tidak lekas hadir. Dan tentu saja sahabat Salman juga panik juga, wah, ini saya bakal menjadi badal, bakal menjadi penjamin kalau laki-laki tadi ternyata tidak hadir. Tapi di tengah kegelisahan tadi, Masya Allah, dari kejauhan ternyata tampak seorang pemuda berlarian tergopoh-gopoh datang. Ternyata dia adalah pemuda yang kemarin yang sudah difatwa, sudah dikatakan akan dihukum pancung. Itu berlari dia seperti orang yang tergesa-gesa, kemudian mendatangi Khalifah Umar. Setelah dekat, kemudian dia menyampaikan, "Ya Khalifah, mohon maaf sekali saya datang terlambat." Loh, kenapa? Tadi kuda yang aku tumpangi sudah aku pacu secepat mungkin. Ternyata dia memang tidak mampu, sedang sakit. Akhirnya kudanya menyerah. Maka biar tidak terlambat, aku berusaha berjuang lari secepat mungkin agar segera sampai di tempat ini untuk melaksanakan hukuman sebagai simbol ketaatan kepada konsekuensi perbuatan yang sudah aku laksanakan. Kemudian Umar bin Khattab kagum sekaligus heran. Lalu Umar ini bertanya kepada pemuda tadi, "Ya pemuda, kenapa kamu harus terseok-seok, harus repot-repot kembali lagi ke sini? Bukankah kamu sudah enak bersama orang tuamu? Seandainya kamu kabur pun, kamu sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan. Kenapa kamu tetap kembali ke sini?" Lalu pemuda tadi menjawab dengan enteng, "Ya Khalifah, seandainya aku tidak kembali ke sini, maka aku takut suatu saat kaum muslimin akan melihat, oh ternyata ada di antara orang-orang Islam itu yang tidak menepati janji." Mendengar jawaban itu, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Salman, "Ya Salman, kamu kan belum kenal sama orang ini. Kenapa kamu tiba-tiba berani menjaminkan dirimu sebagai penggantinya padahal tidak ada jaminan dia akan kembali?" Lalu Salman menjawab, "Ya Khalifah, saya tidak ingin suatu saat kaum muslimin mengenal kita sebagai orang-orang yang tidak mau percaya kepada saudara." Lalu hukuman itu akan dieksekusi, akan dilaksanakan. Tapi tiba-tiba dua orang pemuda yang tadinya menuntut itu mendatangi Khalifah Umar, "Ya Khalifah, kami sudah tidak akan menuntut lagi, tolong bebaskan tadi. Bebaskan pemuda ini." Untuk ketiga kalinya Khalifah Umar heran, Masya Allah, kenapa bukankah kamu kemarin itu menggebu-gebu ingin orang ini dituntut, dihukum, dikisos, dipenggal kepalanya sebagai bentuk hukuman berat atas pembunuhan yang dia lakukan? Maka dua orang tadi mengatakan, "Ya Khalifah Umar, kami tidak ingin suatu saat orang Islam itu dikenal sebagai orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan saudara." Sahabat Umar bin Khattab, pelajaran yang luar biasa betapa
dengan kesalehannya orang-orang pada waktu itu menjadi manusia-manusia yang menepati janji, manusia-manusia yang mengedepankan kepercayaan bersaudara, dan mereka adalah orang-orang yang punya jiwa besar untuk mampu memaafkan kesalahan orang lain. Assalamualaikum